dalam pengukuran ataupun dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita punya data itu kan pasti kita muncul adanya ketidakpastian di sini. Nah, nanti bagaimana kita menghandle ketidakpastian di sini, karena kalau di deterministik itu asumsinya bahwa kita tidak akan fokus atau memperhatikan adanya ketidakpastian di situ, sehingga kita tidak membuka ruang untuk adanya ketidakpastian di model deterministik. Nah, di model probabilistik di sini itu diberikan langkah bagaimana kita menghandle ketidakpastian atau uncertainty. Nah, uncertainty di sini menghandle uncertainty ini berguna untuk apa? Berguna untuk bagaimana nanti kita membuat prediksi ataupun membuat keputusan berdasarkan probabilitas atau oke. Nah, contohnya apa? Misalkan dalam penularan penyakit di sini, ya kan? Nah, kita tahu penularan penyakit itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh imun tubuh seseorang. Imun tubuh saya misalnya dengan imun tubuh misalnya di sini Mbak Clara itu kan pasti akan berbeda, ya kan? Bisa saja pada saat misalnya ada yang terinfeksi, kemudian saya dan Mbak Clara berinteraksi dengan orang tersebut, imun tubuh saya pada saat itu sedang turun, sedangkan imun tubuh Mbak Clara di sini sedang naik dalam tahap yang baik. Berarti kan otomatis nanti penularan antara orang yang terinfeksi di sini dengan saya ataupun dengan Mbak Clara itu akan berbeda. Nah, kalau di deterministik itu asumsinya adalah penularannya itu sama. Jadi kita tidak memperhatikan imun tubuh seseorang. Nah, di model probabilistik di sini itu kita akan mengakomodir ketidakpastiannya di sini. Oke. Nah, sekarang bedanya apa sih antara model deterministik dengan model probabilistik? Jadi, di deterministik itu adalah semua data itu diketahui sebelumnya. Jadi, kalau kita mulai sistemnya, modelnya itu, kita akan tahu nanti ke depannya akan seperti apa. Misalnya, contohnya adalah kalau kalian menabung uang, ya kan? Nah, pada saat kalian menabung uang, kalian kan sudah tahu bank itu akan menawarkan bunga berapa persen per tahun, misalnya 3% per tahun. Kalian pasti juga sudah akan memprediksi nantinya ke depannya dalam 1 tahun ke depan uang kalian itu akan menjadi berapa. Nah, berbeda dengan model probabilistik di sini. Jadi di model probabilistik itu kita mengakomodir adanya ketidakpastian. Contohnya apa? Contohnya adalah kita tahu bahwa sesuatu itu akan terjadi, tapi kita tidak tahu kapan itu terjadi. Ya kan? Misalkan, kalau kita akan melemparkan sebuah dadu, kita tahu pasti akan muncul angka 5. Namun kapan itu terjadi kan kita tidak bisa memprediksinya. Nah, itu yang dinamakan model probabilistik. Jadi di sini kita mengakomodir adanya ketidakpastian. Oke. Nah, kalau kita bandingkan di sini, jadi di model deterministik itu memang modelnya mudah dipahami dan dia lebih mudah diinterpretasikan. Dia juga modelnya akan cepat, kalau kita mau mencari solusinya juga cepat, ya kan, karena kita bisa tahu nanti bentuk solusinya apa, kemudian behavior dia ataupun perilaku solusi di sekitar titik equilibrium akan seperti apa dan seterusnya. Namun di sini kekurangannya adalah dia itu terbatas pada asumsi. Seperti pada contohnya misalnya pada penularan penularan penyakit, itu kan ada asumsi-asumsi yang dibutuhkan sehingga nanti kalian bisa memodelkannya dalam bentuk persamaan diferensial biasa di sini. Oke. Nah, kekurangan yang kedua itu adalah dia tidak cocok kalau misalnya untuk memodelkan sistem yang kompleks ataupun sistem yang memang mengakomodir adanya ketidakpastian.
Misalnya kalau kita mau memprediksi harga saham, kita kan tidak tahu harga saham itu akan naik lagi atau akan turun atau akan tetap. Karena itu memang benar-benar susah untuk diprediksi harga saham seperti itu karena volatilitasnya tinggi. Nah, kalau di model deterministik, keunggulannya adalah dia cocok untuk sistem yang kompleks dan penuh ketidakpastian di sini. Namun kelemahannya di sini adalah dia itu lebih susah dipahami dan susah diinterpretasikan. Dan juga nanti kita akan butuh komputasi yang lebih berat. Oke, contohnya apa? Kita lihat contoh di sini, misalkan untuk model probabilistik, misalkan yang pertama itu mengenai ramalan cuaca. Misalkan kalau kita lihat berita di TV itu kan kadang ada ramalan cuaca, oh esok hari probabilitas dia akan turun hujan itu sekitar 70%. Nah, itu dia menggunakan model probabilistik. Nah, yang kedua itu adalah klaim asuransi. Nah, biasanya banyaknya klaim itu kita asumsikan berdistribusi Poisson di sini. Sedangkan besaran klaimnya itu berdistribusi log normal ataupun misalnya eksponensial. Nah, yang ketiga itu misalnya contohnya di model probabilistik adalah kita bisa memodelkan antrian di bank ataupun kafe. Karena kan kita tidak tahu misalnya customer di jam 8 sampai jam 9, misalnya kita lihatnya per jam. Dari jam buka jam 8 sampai jam 9 itu akan datang berapa customer di sini. Jam 9 sampai jam 10 akan datang berapa customer dan seterusnya. Nah, berarti di situ kita akan memodelkan apa antrian di bank itu sesuai dengan Poisson di sini untuk kedatangan. Nah, kemudian juga seberapa lama pelayanan di tiap-tiap nasabah itu kan juga berbeda-beda karena kepentingan nasabah untuk datang ke bank itu juga berbeda. Ada yang misalnya datang hanya untuk setor uang, untuk menabung. Ada yang misalnya datang untuk mengurus misalnya ATM-nya terblokir. Nah, pelayanan itu kan berbeda-beda waktu yang dibutuhkan untuk melayani orang nasabah-nasabah tersebut. Nah, di sini misalnya bisa dimodelkan bahwa nanti waktu pelayanan itu berdistribusi eksponensial. Nah, kemudian yang keempat itu model epidemi. Kalian sudah juga lihat nanti sudah pernah lihat contohnya di model deterministik. Di sini mungkin nanti kita akan lihat misalnya kita memperhatikan probabilitas infeksi di sini saat seseorang itu bertemu dengan orang yang terinfeksi. Itu nanti kita hitung probabilitasnya seperti apa sehingga nanti kenaikan jumlah yang terinfeksi akan berlaku seperti apa. Nah, kemudian bisa saja kita juga menggunakan SIR yang stokastik, yaitu kita menggunakan Brownian motion di sini, memasukkan Brownian motion sehingga kita PD-nya nanti bukan lagi PD elementer dalam SIR, tapi kita akan pakai yang namanya PD stokastik. Nah, model probabilistik banyak juga gitu digunakan dalam bidang keuangan. Misalnya kita akan menghitung memprediksi harga saham, kemudian return dari saham dan seterusnya. Nah, mungkin kita bisa perhatikan salah satu contohnya yang memang dekat erat dengan kita dalam bidang pemodelan. Kita sudah tahu tentang model SIR kan? Apa itu model SIR? Untuk yang deterministik SIR sudah pernah dibahas? Halo? Coba Mbak Aura. Mbak Aura? Iya, Bu. Untuk model deterministik SIR apa yang Mbak Aura pahami? Sudah dibahas belum sebelum Meet?
Gimana Mbak Aura? Atau mungkin Mas Ilalang? Mas Ilalang ada? Halo? Ini pada kemana semua ini? Sudah pernah dibahas Ibu dengan Bu Lina juga sempat disinggung. Ya. Apa tentang model SIR? Kurang lebihnya tentang seperti model penyebaran penyakit Ibu. Nanti jadi seperti ada orang yang dikategorikan sakit, kemudian mudah menularkan, kemudian sembuh, dan terkait dengan virusnya juga dimodelkan. Ya, oke. Terima kasih ya Mas Aulia. Nah, jadi di model SIR nanti di populasi manusia itu akan dibagi menjadi 3 kompartemen di sini, yaitu kompartemen yang dia memang rentan, atau kita notasikan dia sebagai kompartemen S di sini, susceptible. Kemudian ada juga kompartemen I di sini, infected, dan juga kompartemen R di sini, recovered atau sembuh. Jadi di sini itu laju penularan itu terjadi jika ada interaksi antara orang yang rentan terhadap orang yang terinfeksi. Sehingga di sini bisa masuk di sini. Kemudian kalau orang terinfeksi di sini itu kan akan bertambah karena ada laju perpindahan dari orang yang rentan ke terinfeksi. Tapi dia akan berkurang kalau orang terinfeksi itu mendapat perawatan dan dia sembuh, maka orang tersebut akan masuk ke kompartemen R di sini. Sehingga kalau dituliskan dalam bentuk model persamaan diferensial, dia akan dalam bentuk seperti ini. ds per dt pertumbuhan dari orang yang rentan, karena orang rentan itu kalau dia berinteraksi dengan orang terinfeksi, dia akan masuk ke kelas infected, maka ds per dt-nya itu akan menurun. Jumlah yang orang rentan itu akan menurun, yaitu sebesar min beta SI per N di sini lajunya. Kemudian DI per DT-nya dia bertambah karena ada penambahan orang rentan yang terinfeksi di sini, sehingga ini akan sama dengan beta SI per N. Namun dia berkurang karena adanya orang yang terinfeksi itu sembuh sebesar gamma I, sehingga ini akan sama dengan beta SI per N dikurangi dengan gamma I. Nah, DR per DT-nya di sini pertumbuhannya itu sebesar gamma I, karena ini hanya memperhatikan laju orang yang terinfeksi ke yang sembuh. Nah, namun dalam realitasnya kita tahu bahwa kapan orang tersebut terinfeksi, kapan orang tersebut itu sembuh, itu adalah merupakan kejadian yang random, ya kan? Sehingga deterministik itu tidak cocok digunakan untuk memodelkan SIR ini. Oke. Nah, makanya kita akan melihat bagaimana kalau kita memodelkan SIR dengan probabilistik. Nah, pertama kita mau lihat formulasi probabilistiknya terlebih dahulu. Nah, di sini kita mau melihat probabilitas satu orang yang rentan itu menjadi terinfeksi dalam suatu interval waktu yang cukup kecil, delta T. Itu kita bisa lihat probabilitasnya adalah beta I per N dikalikan delta T, ya kan? Beta I per N itu artinya kita lihat laju kontaknya dengan orang yang terinfeksi.
Nah, delta T itu adalah di interval waktu delta T-nya. Kemudian probabilitas dari satu orang terinfeksi menjadi sembuh itu bisa dalam waktu delta T itu bisa kita nyatakan dalam gamma dikalikan delta T. Sehingga nanti banyaknya individu yang terinfeksi saat time T plus 1 itu bukan lagi nilai yang fix, namun dia merupakan random variable. Yaitu dia akan mengikuti apa di sini. Jadi kalau infeksi baru, nanti X-nya itu akan berdistribusi binomial dengan banyaknya kali percobaan itu S kan berarti rentan. Jadi dari yang rentan itu sebenarnya probabilitas dia masuk ke terinfeksi itu berapa. Sehingga nanti ini N-nya itu S dan P-nya itu adalah beta I per N. Sedangkan untuk yang recovery, yang sembuh itu nanti Y-nya berdistribusi binomial dengan banyaknya percobaan atau banyaknya orangnya itu kan I. Sebesar I kan. I dengan probabilitas dia sembuh itu gamma. Nah, sehingga nanti XT plus 1 itu adalah banyaknya kasus baru di sini. YT plus 1 adalah banyaknya orang yang sembuh. Sehingga nanti probabilistik SIR itu bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. ST plus 1 itu sama dengan ST dikurangi XT plus 1. Kemudian IT plus 1 itu sama dengan IT ditambah XT plus 1 dikurangi YT plus 1. Dan yang terakhir RT plus 1 sama dengan RT ditambah YT plus 1. Nah, ini adalah model probabilistik dari SIR tersebut. Karena di sini kita melihat probabilitas orang itu misalnya dari rentan ke terinfeksi itu berapa. Sehingga kita bisa melihat nanti banyaknya number of cases itu banyaknya kasus yang baru itu akan berdistribusi binomial. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, kalau tidak, kita lihat sekarang ilustrasi dari misalnya model deterministik versus probabilistik ataupun kita bisa sebut sebagai stokastik di sini. Nah, ini kita lihat dari tadi deterministik SIR dengan SIR di sini. Nah, garis hitam tebal di sini yang kita lihat di sini itu memperlihatkan hasil dari model deterministiknya. Nah, dari hasil model deterministiknya karena PD kita adalah PD persamaan diferensial elementer nonlinier, nanti kita akan dapatkan satu lintasan pasti. Namun di sini yang merah itu adalah simulasi probabilistik yang tadi dari SIR probabilistik. Nah, ini dibangun dari karena X-nya itu kita tidak tahu nilai pastinya. Kan kita tahu asumsinya hanya dia berdistribusi binomial dengan tadi besaran kalau misalnya X itu binomial S dengan probabilitas beta I per N, dan kalau Y itu binomial I dengan probabilitasnya gamma. Nah, kita lihat di sini bahwa model probabilistik ataupun stokastik itu memberikan hasil yang bervariasi. Kadang wabahnya itu cepat di bawah padam, di bawah yang cepat padam di sini misalnya. Kadang ada yang meluas di sini, ya kan? Puncaknya berbeda-beda. Oke. Sampai sini ada pertanyaan?
Belum, Ibu. Oke, kalau belum, kita lanjutkan. Nah, selain dengan model probabilistik, misalnya, kalau kita pandang SIR-nya itu ada gerak Brownian, noise-nya itu merupakan gerak Brownian motion, maka nanti apa di sini? Kita bisa bawa model dari PD biasa tadi menjadi PD stokastik. Nah, di PD stokastik nanti kita akan tambahkan di sini adalah tentang diferensial dari Brownian motion-nya. Nah, kalian akan mempelajari Brownian motion itu di proses stokastik nanti. Jadi di sini WS, WI, WR adalah standar Brownian motion. Dengan sigmanya, sigma S, sigma I, sigma R di sini, ini adalah intensitas dari fluktuasi randomnya. Oke, nah kalau saya gambarkan stokastik SIR di sini yang merupakan PD stokastik, kita akan dapatkan nanti seperti ini gambarnya. Nah, sama seperti tadi yang hitam ini itu merupakan satu lintasan pasti atau dari model deterministik itu menghasilkan satu lintasan pasti. Jadi kita akan lihat puncak infeksi dan waktu puncak itu selalu sama di sini. Nah, dan tidak ada fluktuasi, ya kan? Nah, ini artinya apa? Ini adalah kita bisa artikan rata-rata dari penyebaran epidemi. Rata-ratanya nanti terinfeksinya seperti ini. Nah, sedangkan grafik untuk PD stokastiknya itu terlihat fluktuatif kan di sini, karena di sini nanti Brownian motion-nya itu kita bangun dengan Monte Carlo simulasi. Jadi di sini setiap simulasi akan menghasilkan lintasan berbeda karena ada gangguan atau noise yang dimodelkan oleh gerak Brown. Dan kita lihat juga bahwa puncak epidemi itu bervariasi. Bisa lebih tinggi atau lebih rendah daripada model deterministik yang kita punya di sini. Dan puncaknya itu juga bisa terjadi misalnya kalau ini yang di sini yang grafik ini dia lebih cepat, kalau yang di sini dia lebih lama dan seterusnya. Oke. Nah, interpretasinya apa sih di sini? Kita sudah bahas tadi. Jadi kalau deterministik itu dia akan mendapatkan satu trajektori yang tetap, yaitu yang misalnya ini yang kita gambarkan adalah IT-nya yang digambarkan dengan garis hitam di sini. Namun kalau di stokastik itu setiap simulasi itu akan memproduksi atau menghasilkan trajektori yang berbeda-beda. Kemudian kalau di deterministik nanti puncaknya tingkatnya seberapa dan dia waktu kapan mencapai puncak itu selalu sama. Namun kalau untuk stokastik kita bisa cek di sini dari grafik yang diberikan itu kadang puncaknya itu lebih tinggi atau kadang juga bisa lebih rendah dan seterusnya. Jadi perbedaan utamanya apa dari model deterministik dengan model stokastik yang sudah kita bahas di sini? Jadi model deterministik itu memberikan jalan rata-rata epidemi itu seberapa sih? Jadi ini mengukur rata-rata dari populasi yang terinfeksi. Sedangkan di model stokastik itu menunjukkan ketidakpastian alami di sini dengan adanya distribusi kemungkinan lintasan yang kita gambarkan di grafik yang berwarna di sini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak saya lanjutkan.
Nah, ini interpretasinya kalian bisa baca sendiri. Nah, baik dalam model deterministik maupun probabilistik, salah satu komponen penting yang kita perlukan itu adalah estimasi parameter, ya kan? Seperti misalnya kalau model itu kan, kalau deterministik kan diberikan seperti ini, model SIR biasa, ya kan? Nah, padahal dalam kenyataannya itu kan kita hanya akan punya misalnya kalau kita lihat di kasus COVID-19 kemarin ya, itu kan ada waktu, kemudian ada jumlah orang yang misalnya hari ini yang terinfeksi ada 10, kemarin itu ada 5 dan seterusnya. Berarti di sini kan kita akan mencocokkan model yang kita bangun ini, PD di sini, dengan data yang kita punya. Artinya apa? Artinya kita akan mencari beta yang cocok itu apa? Beta dan gamma yang di sini, yang bisa merepresentasikan nanti data itu dengan persamaan diferensial di sini. Nah, itu yang dinamakan dengan estimasi parameter di sini. Jadi tujuannya apa? Tujuannya di sini kita akan mengestimasi parameter yang tidak diketahui. Misalnya tadi beta, gamma yang dalam model SIR, atau kalau misalnya kita asumsikan tadi X-nya itu berdistribusi Poisson lambda, berarti kita akan mengestimasi nilai lambdanya. Nah, kenapa ini penting? Karena kita tahu prediksi model itu kan bergantung dengan apa? Nilai parameternya kan? Nah, semakin nanti estimasi parameter itu akurat, maka itu akan meningkatkan apa? Reliability dari proses prediksi modelnya di sini. Oke. Nah, salah satu metode untuk estimasi parameter, apa yang kalian ketahui? Kalian pernah dengar tentang least square atau jumlahan kuadrat? Pernah dengar tentang least square? Coba. Mas Erhan. Ya, Bu. Pernah dengar tentang least square? Kenapa, Bu? Pernah dengar tentang metode least square nggak? Oh, Kuadrat terkecil. metode kuadrat terkecil. Sepertinya di mata kuliah komputasi matematika pada saat kalian membahas proof fitting. Apa? Saya sendiri lupa, Bu. Oke. Coba Mbak Mila. Mbak Mila? Iya, Bu. Apa itu least square? Apa Mbak Mila? Tahu saya itu sebuah metode statistik dan matematika yang digunakan untuk mencari garis atau kurva terbaik yang paling sesuai dengan sebuah data. Itu curve fitting. Metode least square apa? Ya, memang kalau least square itu kita
erat kaitannya dengan kalau di matematika itu pembahasannya dengan curve fitting, ya kan, pencocokan kurva. Jadi kalau kalian masih ingat pada saat mengambil komputasi matematika, itu kan ada salah satu bahasan mengenai curve fitting kan, pencocokan kurva. Jadi kalau kita diberikan data misalnya poin XY, X, Y, kita disuruh mencari representasi kurva yang bisa merepresentasikan data ataupun titik-titik tersebut. Nah, kalian kan beda kan dengan interpolasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa beda antara curve fitting dengan interpolasi? Coba. Kalau curve fitting, kalau curve fitting mungkin dia nggak selalu lewat titiknya, kalau interpolasi lewat. Nah, iya. Jadi kalau di interpolasi itu kan kita harus mencari representasi kurva yang memang benar-benar melewati titik-titik yang diberikan. Namun kalau di pencocokan kurva itu kita membolehkan adanya error atau jarak antara titik dengan kurva yang kita akan tentukan, ya kan? Nah, pertanyaannya kalau misalnya nanti representasinya dalam bentuk persamaan linier ataupun dalam bentuk garis lurus, yang kita misalkan asumsikan dia persamaannya adalah Y sama dengan AX plus B. Pertanyaannya kan sekarang A dan B yang mana sih? Yang berapa A dan B-nya itu berapa sehingga dia bisa merepresentasikan titik-titik tersebut. Sehingga cari suatu kurva yang merepresentasikan titik-titik tersebut. Nah, kalau di pencocokan kurva itu kita membolehkan adanya error di sini. Ini kan tidak selalu melewati titik-titik tersebut ya. Namun kalau yang ini, yang di C ini atau yang di B ini yang namanya interpolasi karena kurva tersebut harus melewati titik-titik tersebut. Nah, oke, karena di sini misalkan representasinya bentuknya adalah garis lurus dan kita membolehkan adanya error di sini, maka hubungan antara Y dengan X di sini bisa saya tuliskan dalam bentuk YI itu sama dengan beta 0 plus beta 1 XI ditambah suatu error di sini. Nah, error ini yang tidak kita tahu, ya kan? Karena besarannya tidak kita tahu. Nah, beta 0 plus beta 1 X1 ini yang dinamakan komponen deterministik. Namun errornya di sini itu adalah yang dinamakan komponen uncertainty-nya atau non-deterministiknya. Jadi randomness-nya itu ada di epsilon I. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita akan mencari nilai beta 0 dan beta 1 yang menghasilkan jumlahan kuadrat error yang paling kecil. Nah, metode pencariannya itu yang dinamakan sebagai metode kuadrat terkecil di sini. Jadi pertama itu kita tuliskan dulu rumus dari jumlahan kuadrat error, ya kan? Karena kita punya YI tadi, saya tuliskan saja di sini. YI tadi itu kan sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus epsilon I, ya kan? Dari sini maka kita peroleh apa? Epsilon I akan sama dengan apa? YI dikurangi dengan beta 0 plus beta 1 XI. Nah, maka nanti sigma epsilon I kuadrat itu akan sama dengan apa? Misalnya sampai N, ada N data. Berarti ini kan akan sama dengan sigma I dari 1 sampai N dari YI dikurangi beta 0 plus beta 1 XI dikuadratkan. Nah, sekarang kalau least square itu adalah kita mau mencari nilai beta 0 dan beta 1 yang meminimalkan fungsi ini.
Nah, bagaimana kita mencari titik peminimalnya? Kita gunakan apa? Mbak Paskalia, kalau kita mau mencari meminimumkan suatu fungsi, titik peminimal suatu fungsi, kita gunakan apa? Turunan, Bu. Apa? Tes turunan pertama kita apakan? Kita apakan? Sama dengan kan 0, Bu. Ya, jadi kalau untuk mencari kandidat titik peminimal itu kan kalau kita mau mencari peminimum suatu fungsi itu kita pakai tes turunan pertama, yaitu kita sama dengan kan 0 dulu, kemudian kita nanti cek dengan tes turunan keduanya. Nah, karena di sini yang kita cari itu adalah parameternya beta 0 dan beta 1, maka di sini kita akan ambil turunan parsial dari jumlahan kuadrat S di sini. Jadi kita akan punya do S per do beta 0. Kalau kita turunkan terhadap beta 0, hasilnya kan seperti yang di sini. Ini kita sama dengan kan 0. Kemudian yang kedua kita turunkan S terhadap beta 1. Nanti hasilnya seperti di sini. Oke. Nah, karena ini sama dengan 0, maka kita akan punya nanti, kita akan dapatkan sistem persamaan kan? Nah, sistem persamaannya ini yang dinamakan sebagai persamaan normal di sini. Itu nanti kita bisa bawa dia dalam bentuk yang di sini. Sehingga sekarang dari dua persamaan ini kita mau cari beta 0 head-nya itu berapa, beta 1 head-nya itu berapa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak saya lanjutkan. Nah, nanti dari persamaan normal tadi kita akan dapatkan nilai beta 0, beta 1 head itu seperti yang di sini. Oke. Nah, kalau di statistika, pencocokan kurva tadi yang kurva linier itu juga bisa dinamakan sebagai regresi linier di sini. Sehingga nanti kita akan punya fitted line kalau sudah kita dapatkan nilai estimasi parameternya, maka garisnya itu kita bisa tuliskan dalam bentuk sini, beta 0 head plus beta 1 head dikalikan X. Nah, fitted value Y head-nya itu adalah beta 0 head plus beta 1 head dikalikan X. Nah, ini kalau misalnya kita bicara dua dimensi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak, saya izin sebentar ya. Saya mau ke kamar mandi sebentar. Saya akan balik 5 menit lagi ya. Kita istirahat 5 menit dulu.
Oke, ada pertanyaan sampai sini untuk yang apa namanya least square? Yang mau tanyakan nggak? Belum. Oke, sebentar. Oke, kalau belum coba kalian kerjakan sebentar. Saya tambahkan dulu. Nah, di sini saya punya modelnya. Model yang mau saya cari itu adalah bentuknya YI sama dengan beta 1 XI ditambah epsilon I. Nah, kalian pertanyaannya adalah gunakan metode least square untuk menentukan nilai beta 1 headnya. Nah, kemudian kalau diberikan data set ini, hitung nilai beta 1 head. Oke, monggo silakan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit ya.
Berapa nilai beta satunya? Yang A. Rumus untuk menghitung beta 1 apa? Beta 1 sama dengan apa? Sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk XI, YI dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI kuadrat. Nah, berarti ini berapa? Sigma I dari 1 sampai N dari XI, YI dibagi dengan sigma I dari 1 sampai N dari YI kuadrat. Nah, kalau dimasukkan yang B, nilai beta 1 headnya berapa? Masukkan data. Menyebutnya XI kuadrat. Oh ya, sorry. XI kuadrat. Berapa beta 1 headnya? Nol 0,921 Ibu. Ya, 0,921. Nah, seperti itu ya mencarinya. Jadi kita lihat dari sini misalnya kita bisa cari epsilon I itu kan jadi YI dikurangi beta 1 XI. Maka nanti sigma I dari 1 sampai N dari epsilon I kuadrat itu kan jadi YI dikurangi beta 1 XI dikuadratkan. Nah, sehingga yang mau kita minimumkan kan fungsi yang ini. Jadi kita cari aja do S per do beta 1-nya kita sama dengan kan 0. Itu akan sama dengan min 2 XI dikali YI min beta 1 XI. Dia harus sama dengan 0. Nah, dan seterusnya. Nanti kalian bisa dapatkan beta 1 head itu seperti yang di sini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, saya lanjutkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, tadi kan hanya kita bicara di X dan Y saja. Yaitu kita hanya punya di 2 dimensi ya. Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang kita punya banyak prediktor di sini? Jadi kita akan punya misalkan P prediktor di sini. Nah, pertanyaannya masih sama menggunakan metode least square. Bagaimana kita mencari nilai beta 0, beta 1, beta 2, dan juga beta P. Oke. Nah, kalau kita susun persamaan ini dalam bentuk matriks, itu kan bisa kita nyatakan dalam bentuk ini, seperti ini, ya kan? Ya, I-nya kan ada N data, berarti kita akan punya Y1 itu kan sebenarnya beta 0 plus beta 1 X11 plus beta 2 X12 plus dan seterusnya sampai beta P X1P ditambah epsilon 1. Nah, nanti Y2 juga sama seperti ini nanti, sehingga kalau kita bawa dalam bentuk matriks, kita akan punya matriks yang diberikan di sini. Nah, kalau ini kita definisikan sebagai Y besar, kemudian ini sebagai X besar, ini menjadi beta besar, dan ini menjadi epsilon besar. Nah, maka kita akan punya hubungannya masih tetap sama, yaitu Y sama dengan X beta plus epsilon di sini. Sehingga kalau menggunakan least square, kita akan mencari parameter betanya untuk beta I-nya dari I1 sampai dengan P di sini. Sama, kita akan mencari parsial derivatif dari parameter-parameter yang kita cari. Jadi kita turunkan S terhadap beta 0, kita turunkan S terhadap beta 1, dan seterusnya sampai kita turunkan S terhadap beta P. Sehingga nanti kita akan punya P plus 1 persamaan. Nah, persamaannya nanti tetap namanya adalah persamaan normal di sini. Yang diberikan dalam bentuk yang ini. Nah, sama seperti tadi, kita harus menyelesaikan persamaan normal ini untuk mendapatkan nilai beta 0 head, beta 1 head, dan beta P head.
Nah, kalau kita bawa dalam bentuk matriks, sistem persamaan yang di sini itu bisa kita tuliskan dalam bentuk X transpose X dikalikan beta hat sama dengan X transpose Y. Artinya apa? Artinya bahwa kita bisa menghitung beta hat-nya itu sama dengan X transpose X inverse dikalikan X transpose Y di sini. Tapi dengan asumsi apa? Karena ini harus invertible matriksnya, berarti apa? Artinya X itu harus full rank. Yaitu dia akan punya P+1 independen kolom. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dipahami dulu. Kalau belum jelas, monggo silakan ditanyakan. Ada yang mau tanyakan nggak? Nah, kalau tidak saya akan perlihatkan bagaimana komputasi untuk model yang di regresi linear ini. Oke, untuk pembentukan model probabilistik, terutama untuk regresi nantinya, kalau kita bisa menggunakan R di sini. Nah, di sini misalkan saya punya data house. Kita tahu harga rumah itu dipengaruhi oleh apa? Bagaimana? Luasnya, Bu. Luas apanya? Luas tanah. Nah, luas tanah. Selain luas tanah apa? Apakah hanya dipengaruhi oleh luas tanah? Faktor daerahnya. Faktor daerah juga bisa. Kemudian kita juga bisa lihat nanti adalah luas bangunannya berapa, ya kan? Banyaknya kamar tidur berapa, banyaknya kamar mandi berapa, umur rumahnya kan juga berpengaruh. Apakah itu masih rumah tergolong rumah baru atau malah rumah yang sudah lama? Nah, kemudian apakah dia punya garasi atau tidak, ya kan? Kalau yang di sini karena ini data luar negeri, dia juga memberikan apakah dia punya basement atau tidak. Nah, di sini kita akan punya data rumah. Di sini adalah size rumahnya. Kemudian ini adalah lantai berapa. Jadi ada satu lantai atau dua lantai rumahnya, kan berbeda. Kemudian banyaknya kamar mandi di sini. Nah, kenapa ada setengah? Karena kalau di luar, setengah itu artinya dia hanya punya toilet saja. Kalau full satu itu berarti ada shower dan ada toilet. Sehingga dia ada pakai setengah di sini. Nah, ini ada kamar tidur, kemudian ini umur rumahnya, kemudian ini adalah luas tanahnya. Oke, kemudian ini ada basement atau tidak, ini ada garasi atau tidak, dan ini adalah nilai rumahnya. Nilai rumahnya dalam $1,000. Nah, misalkan di sini kita hanya mau melihat, sebentar, saya tak running dulu. Hubungan antara yang pertama itu adalah
tanah, harga rumah dengan luas tanahnya. Maka nantinya yang kita lakukan itu adalah hanya kalau di R itu adalah kita masukkan dulu datanya. Jadi kalau datanya bentuknya TXT, biasanya kalau data itu bisa bentuk TXT, Excel ataupun CSV. Nah, kalau bentuknya TXT itu kita pakai sintaknya adalah read.table. Kalau bentuknya CSV itu read.csv. Nanti kalau bentuknya Excel itu read. Apa saya lupa. Nah, kemudian ini kan baru membaca datanya. Kalau untuk kita mengolah data, kita akan menggunakan data tersebut, kita harus attach-kan datanya di sini. Sehingga kita masukkan attach dari hostnya. Nah, kalau kita mau melihat hubungan, misalnya hubungan linear antara harga rumah dengan luas tanah, itu tinggal kita pakai regresi linear di sini. Misalnya kita mau pakai lihat hubungan linearnya hubungan linear antara harga rumah dengan luas tanah. Berarti kita akan panggil, misalnya pakai sintaknya adalah, misalnya saya beri nama, kita beri nama apa ya enaknya? Size LM. Size.lm, ini nama bebas, kalian beri nama apa? Kemudian kita pakai LM di sini. LM itu dari singkatan linear model. Kemudian respon variabel kita apa? Respon variabel itu variabel Y-nya, variabel dependennya. Nah, di sini variabel dependennya apa? Yang mau kita lihat itu adalah value, nilainya. Kemudian tanda ini, tanda similar, baru kita masukkan yang mau kita lihat hubungannya dengan apa? Yaitu dengan lot size. Nah, ini. Kemudian kita running, kalau di running itu tidak akan muncul hasilnya. Untuk melihat hasilnya kita harus panggil dulu pakai summary dari size.lm. Kalau kita running baru keluar. Nah, di sini kita lihat bahwa kita akan mendapatkan estimasi parameter dari beta 0, ini beta 0 dan ini adalah beta 1-nya. Jadi di sini kita akan dapatkan nilai beta 0-nya itu adalah 293,8. Ya kan, ini kan kali 10 pangkat 2 ya. Kemudian beta 1-nya nilainya adalah 0,007938 di sini. Nah, interpretasinya bagaimana? Interpretasinya adalah karena estimasi parameter betanya itu positif, berarti kita bisa interpretasikan setiap penambahan misalnya 1 meter persegi luas tanah itu akan meningkatkan harga rumahnya itu sebesar ini 7,938 kali 10 pangkat min 4. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak saya stop sharing. Nah, itu untuk menggunakan regresi linear. Oke. Nah, tadi sudah kita bahas bagaimana kita mencari parameter, estimasi parameter terutama untuk pencocokan kurva linear menggunakan metode least square. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita punya tadi model SIR saja, bagaimana kita mengestimasi parameter beta dan gamma dari model SIR yang kita punya? Menggunakan metode least square. Apa yang dilakukan? Yang kita lihat perbedaannya apa?
Karena seperti yang kita tahu kalau pada saat COVID itu kan kita diberikan grafik ya, data kayak perkembangan kasusnya, misalnya yang terinfeksi dari hari ke hari itu seperti apa. Misalnya di hari ini yang terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 itu ada berapa, kemudian yang kemarin itu berapa, 2 hari lalu berapa, dan seterusnya. Nah itu kan harus kita cocokkan dengan model yang kita bangun kan. Misalkan kita pakai SIR, kita mau mencocokkan kurva dari SIR itu ke data yang kita punya. Berarti di situ pertanyaannya adalah beta dan gamma yang memenuhi itu seperti apa. Nah, kita juga bisa menggunakan yang namanya least square, metode least square untuk mencari beta dan gamma. Tapi bagaimana langkahnya? Tadi kalau untuk yang kurva linear kan mudah ya, kita akan lihat perbedaan antara YI dari data dikurangi dengan YI yang kita peroleh karena asumsinya dia hubungannya linear, itu YI dikurangi dengan beta 0 plus beta 1X di sini. Nah, kalau yang di model SIR, berarti apa yang bisa kita lakukan? Yang kita minimalkan apa? Yang terinfeksi. Ya, itu kan terinfeksi. Maksudnya memang kita tujuannya kan memang meminimalkan yang terinfeksi. Bukan, yang ini yang saya maksud adalah bagaimana kita mencari parameter beta dan gamma tadi. Kan kalian sudah tahu kalau waktu pencocokan kurva linear itu kan berarti artinya kita mencari perbedaan antara YI dari data dengan YI yang kita peroleh dari persamaan linearnya kan, yang beta 0 plus beta 1X. Nah sekarang kalau kita punya misalnya fokus aja ke IT-nya. Kita punya data terinfeksi nih, IT. Dan kita punya model DI per DT sama dengan beta SI per N dikurangi gamma I. Nah, bagaimana kita mencari nilai beta dan gamma di situ? Berarti yang mau kita minimalkan apa? Jelas tidak? Nah, sama seperti yang kita bahas waktu tadi di regresi linear ataupun pencocokan kurva linear, itu kan kita akan mencari nilai parameter beta 0 dan beta 1 sehingga perbedaannya atau errornya itu kan cukup kecil, ya kan? Nah, sekarang di sini kalau kita fokus di SIR saja, bagaimana kita mencari parameter beta dan gamma di sini? Ini kan yang mau kita ketahui kan? Padahal kalau kita misalnya kita fokus ke yang terinfeksi saja, yang DI per DT ini. Kalau di data harian itu kan hanya ditampilkan waktu dan juga jumlah orang yang terinfeksi. Nah, bagaimana kita mencari nilai beta dan gamma sehingga kita bisa merepresentasikan data yang kita punya dengan model ini yang kita bangun di sini. Kalau pakai least square berarti yang kita minimalkan apa? Oke, kalau belum bisa jawab, ini untuk dipikirkan ya. Kita akan bahas di hari Senin.
Nanti salah satu atau salah dua dari kalian akan saya panggil untuk membahas tentang bagaimana sih kita mencari estimasi parameter dalam model SIR ini kalau kita punya data. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Nah, ini juga sudah jawab ini, meminimumkan jumlahan dari YI ataupun IT ya. Di sini berarti IT dikurangi dengan I dari model yang kita punya di sini. Ya. YI di sini apa artinya? Yang kamu tuliskan di kolom chat. Yang terinfeksi pakai Ya, data sama. Ya, berarti kita akan meminimumkan jumlahan dari data orang terinfeksi dikurangi dengan dikurangi dengan kurvanya ini kan yang kita peroleh dari solusi DI per DT sama dengan beta SI per N min gamma I. Kemudian kita kuadratkan. Nah, itu yang akan kita minimumkan. Nah, berarti di sini karena ini non-linear, kita akan melihatnya itu sebagai apa? Masalah optimisasi non-linear. Sehingga kebanyakan untuk yang parameter ini nanti kita akan menggunakan bantuan metode numerik untuk mencari solusi dari DI per DT untuk melihat pengurangannya ini yang IT, beta, dan gamma. Oke, ada pertanyaan sampai saat ini? Nah, ada yang mau tanyakan? Untuk presensinya bagaimana ya, Bu? Oke, untuk presensinya karena sebenarnya ini belum diganti ya sama fakultas di akademik fakultas, masih di Bulina. Nanti coba saya akan pakai yang list yang ada di Zoom untuk presensi nanti. Baik, Bu. Oke, kalau tidak ada, nanti saya akan masuk lebih dalam untuk yang estimasi parameter di model SIR dan juga nanti saya akan masuk ke model yang probabilistik kedua, yaitu tentang klasifikasi nanti. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Pertanyaan akhir? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri. Nanti kita ketemu lagi di hari Senin. Semoga